Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran IPS bersama dengan saya, Bu Maria. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang ASEAN. Baik, langsung saja saya mulai untuk penjelasan materinya. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Manusia menjadi lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas dengan adanya teknologi. Baik, kita mulai dari yang pertama, kita bahas dulu teknologi transportasi. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN, khususnya di Indonesia. Nah, apa saja alat transportasi tradisional itu? Nah, itu ada delman, pedati, perahu sampan, dan becak. Berikut ini gambar-gambarnya, kalian bisa mengamati ya alat transportasi tradisional yang masih terdapat di Indonesia atau di negara-negara ASEAN. Baik, kita berlanjut di contoh alat transportasi modern. Nah, alat transportasi modern yang sudah ada dan terus berkembang di negara-negara ASEAN itu apa saja? Nah, contohnya ada kereta cepat monorail. Ini sudah ada di Indonesia ya, MRT itu. Kemudian pesawat terbang, speedboat, kapal pesiar, dan lain-lain. Nah, untuk gambarannya, kalian bisa melihat di gambar-gambar berikut ini ada kereta cepat monorail, kemudian kapal pesiar, speedboat, dan pesawat terbang. Nah, adanya perkembangan teknologi transportasi itu dapat membawa perubahan aktivitas manusia yang nantinya akan berakibat terhadap perubahan tata kehidupan masyarakat. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak untuk pembangunannya. Baik anak-anak semuanya, kita berlanjut di teknologi komunikasi.
Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nah, bahasa yang digunakan atau diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu ini dapat bermacam-macam. Dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya, tergantung di mana seorang individu itu tinggal, gitu ya. Jadi anak-anak semuanya, ilmu pengetahuan itu telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Nah, teknologi komunikasi ini memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan juga waktu. Namun, meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian atau dampak negatif. Antara lain, mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Nah, untuk dampak negatif ini sudah banyak terjadi ya di masyarakat kita, di mana orang-orang yang sedang berkumpul itu sibuk dengan smartphone-nya masing-masing atau dengan alat komunikasinya masing-masing, namun melupakan intensitas interaksinya secara langsung. Oke anak-anak semuanya, silahkan kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar alat-alat komunikasi yang ada di negara-negara ASEAN. Dari yang tradisional sampai ke yang sudah modern dan juga alat komunikasi dari masa ke masa ya. Kalian bisa amati sendiri di sini. Ya, ada handphone, laptop dan lain sebagainya. Baik anak-anak semuanya, penjelasan materi hari ini mengenai pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang di negara-negara ASEAN sudah cukup. Apabila ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan maupun tanggapan, silahkan kalian tuliskan melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui WA Bu Maria. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Tetap jaga semangat dan kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di pertemuan IPS selanjutnya. Terima kasih.